Jackpot Tribun Podcast dan balik lagi sama aku Carmelita. Hari ini berpindah tempat tapi masih dengan semangat yang sama. Masih dengan semangat mau tahu perkembangan di Jawa Tengah. Dan pastinya hari ini aku ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dan mungkin Tribuners udah pada nebak nih ngobrol sama siapa? Carmelita. Mungkin tahu yang paling metal, yang paling gaul. Kepala dinas yang paling pokoknya metal banget. Aku sudah bersama Bapak Dr. Agus Sinung Nugroho Rahmadi MM. Wah, luar biasa. Boleh menyapa Tribuners dulu, Pak? Halo Tribuners, mudah-mudahan kamu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, tapi kreativitas, inovasi nggak pernah mengenal batas. Itu aja sih. Luar biasa. Sederhana tapi plok ya main ya, Pak ya. Nah, Pak, kita bakal ngobrol banyak nih karena sebagai anak muda pas pandemi gini tuh galau sih, Pak. Galaunya yang pertama, saya tuh udah nungguin banyak event di Kota Semarang sama teman-teman saya. Saya ngefans sama kalau dari Semarang tuh Sugi Bornean, mereka mau bikin acara, habis itu ada event-event dari brand-brand yang besar gitu kan. Itu pada ke-pause semua nih gara-gara pandemi gitu. Dan pasti Tribuners di rumah itu juga pasti galau, Pak. Persis. Gitu. Makanya aku pengen ngobrol sama Pak Sinung nih, mau tahu lebih banyak lagi soal sebenarnya gitu ya. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan juga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini lagi mempersiapkan apa? Atau ngobrol, pokoknya saya mau kepo-kepo aja nih. Dan yang pertama, aku mau tanya nih, Pak. Ini kan soal permasalahan untuk penyelenggaraan event di Jawa Tengah khususnya selama pandemi COVID, itu apa aja sih, Pak? Ya, jadi gini, kita ini kan dalam kondisi yang semuanya nggak enak, semuanya ngerasain. Jadi untuk apa kalau kita harus bercerita, sementara orang lain hanya ingin tahu tapi tak mau mengerti. Asik ya, asik ya. Jadi jangan mudah cerita pada orang tentang kegalauan kita, tapi berceritalah pada orang yang ngerti pada suasana kebatinan kita. Karena di luar sana banyak orang yang mau tahu, tapi tidak mau mengerti, kan berat. Lebih baik kita itu diam dan nggak usah cerita, daripada untuk apa cerita, sementara mereka hanya bisa mendengarkan tapi tidak mau mengerti. Nah, Disporapar ngerti nih soal kayak gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, kita semuanya nggak boleh dalam menjalankan kondisi-kondisi yang terbatas itu kemudian seperti biasanya. Ada hal-hal yang perlu kita batasi kepatuhan kita terhadap regulasi. Nah, pembatasan itu pembatasan dari jumlah orang berkumpul, pembatasan dari durasi waktu pelaksanaan kegiatan, dan juga beberapa hal yang perlu kita kreasikan tidak bisa serta-merta dihelat dalam tatap muka, tapi penggunaan teknologi menjadi penting. Satu pesan aja, bahwa dengan teknologi yang ada, kita bisa mewarnai itu dengan kombinasi apa yang disebut dengan hybrid. Hybrid itu sebagian kita bisa tampilkan secara langsung dalam kondisi yang terbatas, dan sebagian lagi bisa kita lakukan dengan semacam kayak online gitu, streaming. Jadi kata kuncinya sih, simplifikasinya jangan kehilangan momentum. Itu. Tapi itu berarti kalau misalnya kayak sekarang nih, mungkin Tribuners juga pengen tahu aku di mana. Aku ada di ruang audiovisualnya Disporapar. Lumayan ini ya, Pak ya, lidahnya kalau kepleset nanti. Nggak apa-apa sih, karena nggak terbiasa. Ya, jadi jangan pernah memaki kopi yang dingin, dia pernah hangat tapi diabaikan. Bener kan? Luar biasa. Ya kan? Mungkin ada quotes galau di luar sana, mungkin bisa menggunakan quotes ini. Iya kan? Jangan pernah memaki kopi yang dingin karena dia pernah hangat tapi diabaikan. Jadi musuhnya cinta bukan perselingkuhan loh. Apa tuh, Pak? Pengabaian. Jangan pernah mau jadi obat untuk orang yang nggak mau sembuh. Asik. Untuk apa kita berjuang? Untuk orang yang tak mau diperjuangkan atau maunya diperjuangin. Oke. Kebetulan Jackpot udah berubah jadi program buat galau-galau. Hari ini kita mau berjuang. Kita mau berjuang sama-sama. Event organizer, pengelola wisata, banyak teman-teman dunia kreatif. Tidak boleh kita terlalu lama dalam kegalauan itu. Tetapi bagaimana kita bisa membangun sinergi dan kolaborasi. Betul. Kita sengguyung bareng-bareng, karena kalau satu masalah kita hadapi satu kepala, tentu akan lebih berat dibandingkan dengan 2 orang kepala atau 3 orang kepala. Apalagi kalau kita bareng-bareng bisa ketemu ide gimana ya cara mencahayainya gini. Lalu kita bisa berbagi tugas,
siapa berbuat apa. Karena terlalu banyak persoalan-persoalan kalau kita hadapi dengan mengeluh nggak akan nggak akan menyelesaikan masalah, hanya menghabiskan waktu. Yang penting kita bergerak terus. Suatu saat dalam new normal, new lifestyle, ini Amel pakai masker, saya pakai masker. Kemarin enggak loh. Betul, Pak. Tapi hari ini menjadi sesuatu yang as usual gitu. Ya udah gitu. Nah, tetapi kan kita nggak bisa menghalangi untuk ketemu dengan tribuners, kita nggak menghalangi kita untuk bisa bertemu dalam podcast ataupun dalam wawancara. Artinya momentum itu nggak hilang. Dengan style yang baru tetap ada bisa jalan. Kita yang adaptasi ya Pak itulah ya? gitu. Kita yang adaptasi, Kayak luar gitu, biasa. Ya. Karena sebenarnya mikir juga ya Pak, maksudnya kalau kita tergantung sama si pandemi ini gitu, kapan dia selesai, itu menghambatnya tuh luar biasa sih Pak. Maksudnya kayak semuanya rata nih Pak, semua orang tuh kena dampaknya gitu. Dan maksudnya kita nggak berkembang gitu. Nah maka dari itu aku juga mau nanya nih Pak, dari Diaspora Par sendiri, ada upaya-upaya nggak sih Pak? Tentu. Setelah kita ngumpul, setelah kita cicat, mungkin barangkali ada curhat lah gitu. Oke. Kita ngumpul lah. Udah ngerti nih suasana kebatinan. Tapi pertanyaannya cuma cukup mengerti nggak? Cuma cukup bercerita nggak? Berarti ada satu langkah-langkah yang lebih konkret. Kalau kondisinya seperti ini, maka kita harus mampu memberikan keyakinan kepada publik bahwa apa yang kita lakukan ini sudah patuh tuh dengan protokol kesehatan. Nah caranya gimana? Harus ada semacam kayak kurator yang memberikan sertifikasi terhadap sebuah event. Nah kurator itu ada rambu-rambunya, namanya CHSE. Nah CHSE ini yang kemudian menjadi semacam kayak benchmark gitu ya, sebuah indikator bahwa sebuah event, sebuah tempat wisata, sebuah perhelatan itu layak untuk dilaksanakan, recommended lah gitu. C-nya yang pertama adalah cleanliness. Jadi dia mampu memberikan keyakinan terhadap kebersihan nggak? Kemudian health, patuhan terhadap kesehatan gitu. Jadi bagaimana dia health friendly itu. S-nya safety, aman nggak? Aman itu tadi yang saya sampaikan, berapa jumlah orang yang terlibat. Kemudian dia open space nggak? Sirkulasi udaranya memenuhi syarat nggak? Kemudian durasi waktu memenuhi syarat nggak? Dan yang terakhir adalah E-nya adalah environmental sustainability. Apakah ada kepedulian di dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan kepedulian itu secara berkelanjutan. Nah, CHSE ini menjadi satu indikator bahwa sebuah event, sebuah perhelatan, sebuah destinasi layak untuk dikunjungi. Dan itu harus dipublish lewat akun sosial media boleh, lewat Tribun boleh, ya, lewat akun sosial media yang dimiliki boleh, dan lewat semua para penggiat sosial media untuk dikatakan, event ini udah oke loh, IO ini siap menghelat kalau kamu mau lamaran, mau nikahan, kamu menghelat ada acara apa di sini aja sudah recommended. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang terus-menerus harus dilakukan oleh para pelaku event organizer, pelaku pariwisata termasuk destinasi wisata. Itu. Oke, itu CHSE. CHSE. Kemarin saya itu syuting cooking class di salah satu hotel. Itu saya lihat bannernya di depan ada banner CHSE. CHSE bener kan? Nah, berarti itu sudah certified berarti. Jadi artinya dia sudah mempertahankan dan sudah dilatih, bahkan sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Bagaimana menjaga kebersihan itu, bagaimana mengganti, misalnya mic ini nanti habis saya pakai, nanti Amel mau wawancara sama siapa, harus ganti tuh. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sudah menjadi new lifestyle. Kita jaga jarak nih, bukan karena hati kita nggak dekat, tapi karena memang protokol kesehatan seperti itu. Nah, jangan sampai seperti orang yang jatuh cinta, tapi berantemnya di luar. Kenapa orang kalau lagi berantem, pasangan lagi berantem, ngomongnya keras? Karena hati mereka jauh. Kalau hati mereka dekat, ngomongnya bisik-bisik kan? Maka dari itu, lebih baik mencintai dia yang jauh, tapi hatinya dekat, daripada mencintai yang dekat, tapi hatinya jauh. Asik. Tapi Pak, karena sejauh apapun jarak, doa pasti sampai Pak. Ya, cuma cinta yang bisa menyelesaikan semua masalah dunia ini. Hanya cintalah yang bisa mendekatkan kita kepada kedamaian. Tahu nggak sih kamu? Beberapa hal persoalan kita ini karena kadang-kadang terlalu cepat mengenal cinta, tapi tak pernah mengenal kata saling. Dalam cinta ada saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, dan yang paling utama adalah saling mendoakan. Betul. Betul nggak? Gitu. Ya ampun, kalau jomblo dengernya gergel ya. Lumayan ya, di hati tuh agak
boleh nggak sih Tribuners support untuk Karmelita karena muter-muter kedinasan tuh lumayan ceritanya beda-beda, yang hari ini paling galau mungkin ya Karmelita ya. Aduh luar biasa. Iya. Bapak, aku juga mau tanya nih Pak. Boleh. Aku tuh punya teman-teman IO, teman-teman yang jadi talent juga, Mm-mm. mereka yang local heroes juga ada. Mm-mm. Sebenarnya yang paling, kita kan ada peraturan ini berubah-ubah ya gitu. Kita nggak pernah tahu, mungkin kemarin ada yang maksimal sampai acara tuh sampai jam berapa, maksimal maksimal kapasitasnya sampai 200 orang, maksimal sampai 100. Regulasi terbaru sih Pak. Apa sih Pak? Bisa mungkin dikasih tahu ke teman-teman saya. Saya mau katakan gini ya, yang bisa berubah-ubah cuma Power Ranger ya. Benar nggak sih? Yang bisa berubah-ubah Power Ranger. Nah kalau kebijakan pemerintah berubah, bukan karena dia Power Ranger, bukan. Karena kesesuaian terhadap peta pandemi. Jadi kalau kita mengambil kebijakan 100, sementara pandeminya udah turun, kan jadi konyol kalau masih tetap 100. Berarti boleh dinaikkan. Tapi kalau pandeminya parah, nggak boleh 100. Maksimal mungkin 25. Durasinya nggak mungkin kalau 3 jam, 2 jam. Nah, perubahan-perubahan ini secara kontekstual harus menyesuaikan keadaan. Sehingga kontennya itu mempengaruhi. Kan gitu. Jadi kesadaran kita, kalau Bapak Presiden bilangnya, kapan kamu ngegas dan kapan kamu ngerem. Nah, gas rem ini yang harus dynamic ini. Nah, setiap daerah tentu beda. Sesuai dengan peta pandemi yang ada. Nah, secara kontekstual di Jawa Tengah ini alhamdulillah hari ini sudah mulai menurun. Tetapi menurunnya ini kan dipengaruhi oleh variabel perilaku masyarakat ya. Betul. Jangan kepedean deh, tetap jaga jarak, tetap harus cuci tangan, pakai masker. Itu keniscayaan yang menjadi new lifestyle. Nah, sekarang hari ini beberapa kebijakan yang sudah kita lewati dari pelajaran masa lalu. Setahun ini sudah cukup memberikan kita pengalaman dan pelajaran. Kalau yang terbaru berapa Pak? 50. Jadi 50 itu kalau orang mau menghelat boleh. Tapi ada beberapa tempat Pak, daerah kami udah aman 100 boleh. Tapi yang tidak boleh dilanggar adalah soal durasi. Kalau ruangannya tertutup nggak boleh lebih dari 2 jam. Ya 1,5 jam lah recommended. Lebih daripada itu nggak boleh. Nah kesadaran inilah supaya bisa saling menjaga. Kamu pakai masker bukan hanya untuk kamu, tapi menjaga aku. Ngerti nggak sih? Ya. Tribuners. Ini Ya, aku oke. masih ada pertanyaan Boleh, Pak. boleh. Nah, strategi khusus ada nggak sih Pak dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah khususnya ini untuk mengembalikan mungkin hasrat teman-teman saya, Tribuners juga yang mungkin kemarin sempat aduh udahlah kita nggak bisa event lagi, mungkin udah nggak excited lagi. Ada nggak sih Pak usaha-usaha yang dilakukan sama Disporapar? Yang pertama adalah begitu mengalami masa kevakuman itu adalah momentum paling tepat untuk kita mengadakan perhelatan untuk meningkatkan kompetensi. Ada nggak satu tantangan yang bisa meningkatkan kompetensi dengan Bintek misalnya? Ada kreasi-kreasi yang kemudian bisa kita selenggarakan dan salah satunya perhelatan itu dilaksanakan secara virtual. Agak aneh sih bagi teman-teman yang nggak dekat dengan teknologi, nggak dekat dengan streaming atau media, mungkin apa sih kayak gitu. Tapi itulah yang maksimal bisa kita lakukan. Nah, pelatihan-pelatihan ini kemudian memberikan peningkatan kompetensi kita. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih perhelatan-perhelatan yang tidak terlalu potensial menyebabkan klaster baru. Nah, kita ngertinya dari mana? Lah ngertinya kita komunikasi dengan gugus tugas. Maka dari itu teman-teman IO, teman-teman WO gitu ya, dan teman-teman ekonomi kreatif, kami selalu mengatakan kalau mau menghelat sesuatu boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Tapi asal komunikasi dengan gugus tugas. Jadi sepanjang apa yang kamu lakukan, kemudian ada batasan-batasan yang direkomendasi, jalan terus kok. Bagi kami, komunikasi adalah kunci. Sama dengan soal cinta. Karena cinta seringkali menjadi hilang karena diabaikan. Betul. Jemurannya digantung hilang apalagi perasaan. Iya, karena cinta, kekasih, soal cinta dan kekasih itu seperti sandal jepit. Kalau nggak pedot, ya digondol maling. Mungkin yang relate sama cerita ini mungkin bisa komen Ya, di bawah lagi. Bener tak? Kekasih kan kayak sandal jepit. Kalau nggak hilang ya digondol maling, pedot itu. Aduh, enggak.
Aku langsung nge-review lagi, langsung flashback. Aku tahu Raya di mana, oke. Langsung mikir ya. Mungkin buat kamu yang pernah gituin aku, hari ini dibahas lagi. Terima kasih. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus ketemu orang yang salah agar kita mengerti makna menemukan dan ditemukan. Oke? Dan kamu cuma kehilangan orang yang nggak tulus mencintai kamu. Sementara yang pergi sudah kehilangan orang yang tulus mencintainya, yaitu kamu. Rasain loh. Lihat loh sekarang. Lihatlah aku. Lihat. Emang kalian bisa ngobrol kayak gini enggak kan? Aku juga main ria yo, nggak nyampe, nggak apa-apa. Love you. Iya. Beda. Pak, aku mau tanya lagi. Oke. Ini dari tadi Carmelita nanya mulu, mohon maaf ya Tribuners ya. Apa-apa. Pak, saya mau tahu juga nih. Setelah ada event-event yang banyak dijalankan, sekarang ini udah mulai ya, udah mulai balik lagi. Alhamdulillah Mbak. Perkembangan pandemi hari ini secara kumulatif di Indonesia sudah menurun. Jawa Tengah juga sudah menurun. Informasi terakhir untuk Indonesia sudah pada tataran sekitar 100 ya. 100.000 atau 100 itu. 100 ribu akumulatif lah. Tapi kalau Jawa Tengah sudah mulai 6.000, 4.000 gitu ya, udah mulai turun. Bahkan kemarin sempat 3.000. Nah, kondisi seperti ini harus dipertahankan tuh. Kalau syukur-syukur terus. Bahkan Jawa Tengah kemarin, maaf, saya ralat nih, 500 kalau nggak salah. Iya, 500, sudah sempat 500. Sempat 500, kemudian naik lagi kemarin libur long weekend 600 gitu. Nah, syukur kalau ini bisa kita tekan gitu ya, dalam kondisi-kondisi yang stabil dan menurun terus. Karena apa? Karena disiplin. Tapi kalau kemudian ada vaksinasi memang memberikan daya tahan tubuh yang relatif bagus. Tapi kalau kita tidak patuh terhadap jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, ya tetap kena. Nah sekarang dalam konteks itu, maka perhelatan-perhelatan masih bisa dilakukan. Jadi tetap kata kunci saya, nggak apa-apa dilakukan, tetapi dengan batasan-batasan yang sadar akan kondisi pandemi. Gitu aja sih. Betul. Nggak apa-apa kalau mau dilakukan. Karena saya juga lihatnya mungkin teman-teman yang IO, WO, habis itu teman-teman ekonomi kreatif juga sebenarnya kita tuh sama-sama butuh gitu loh. Yeah. Tapi kita juga harusnya bisa sama-sama menjaga. Dimana dari organizernya juga harus benar-benar netapin protokolnya. Kita mungkin yang mau nonton itu juga ya tahu gitu loh, saling menjaga. Kamu tahu nggak apa yang romantis dari hujan? Apa? Meski tahu berkali-kali jatuh tapi masih mau kembali. Jadi aku banyak belajar dari soal hujan, bagaimana bahwa di situ ada pengorbanan kalau kita mencintai seseorang. Nah, artinya apa? Ketika dalam kondisi seperti ini jangan deh merasa paling terpuruk, jangan merasa paling tersayat-sayat gitu. Kita akan bersama-sama untuk ngadepi ini dan tak akan kubiarkan engkau sendiri katakan gitu. Dalam konteks ini maka kebersamaan, gotong royong dan itu diliputi dengan suasana komunikasi. Salah satu komunikasi adalah cara-cara kayak gini nih. Bareng-bareng sama Tribun, ngobrol, chit-chat, nggak usah panas, tapi ada satu dialektika yang mampu menggerakkan kita untuk bisa, yuk kita bareng-bareng yuk. Jangan kehilangan momentum, itu kunci karena event itu momentum kok. Betul. Jadi kalau kita nggak ada momentum sama sekali juga nggak asik. Tapi kalau kemudian momentumnya tetap kita adakan, tapi ada batasan nggak apa-apa karena memang kondisinya seperti itu. Gitu. Nah itu dia tuh, pokoknya Tribuners diingat-ingat ya. Kalau misalnya sekarang dibebaskan ya Pak, silakan bikin event, yang penting ketaatan terhadap itu. Betul, ada regulasinya, protokol tak dijalankan. 3+2M ya Pak ya? Yes. 3+2M tambah 1 mencintaimu. Asik. Oke, pertanyaan terakhir. Ini benar-benar terakhir nih Pak. Boleh. Agenda event di 2021. Oh iya. Banyak sih sebenarnya kalau kita mau runut ada sekitar 200-an ya, lebih bahkan 300 kita punya event, termasuk inisiasi dari masyarakat, dari kabupaten kota yang sudah kita rangkum dalam rekapitulasi buku ya, yang sudah kita share ke beberapa teman-teman. Tapi ada 7 yang bisa kami bukan fasilitasi, yang bisa kami tonjolkan. Festival Kota Lama masih menjadi maskot. Kemudian festival Cengho masih. Ada festival masker gitu ada di masker. Ya, topeng maksudnya, bukan masker. Kirain ini. Festival mask gitu. Itu festival topeng. Kemudian ada SIPA Solo Art Performing gitu ya. International Art Performing itu banyak.
kemudian Sindoro Sumbing, jadi festival gunung itu. Dan ada 2 lagi saya lupa, itu, festival Dieng ya. Festival Payung itu di Prambanan, sama Dieng Culture Festival itu yang rambut gimbal. Kemarin sudah sempat kita helat sih, nggak harus banyak penonton, tetapi komunitas aktivis budayawan yang ada di Dieng itu bisa kita sediakan panggung. Nah, peran Disporapar kita fasilitasi itu, dan kita juga sudah komunikasi dengan Kemenparekraf, dan itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu agenda istilahnya nominasi lah gitu, yang siapa tahu di antara 7 itu lalu akan mendapatkan award. Dan kalau Jawa Tengah saya nggak perlu target banyak-banyak sih, cukup juara 1 aja. Wow, saya merinding nih. Kebetulan boleh di zoom, kan merinding beneran nih Tribuners ini dengarnya. Goosebump ya. Iya, langsung goosebump. Tapi luar biasa ya Pak, maksudnya bahwa agenda-agenda event itu masih dijalankan, masih kita berharap bahwa akan terlaksana dengan baik ya. Tribuners juga di rumah pasti berharap seperti itu. Pak, mungkin dari acara-acara seperti itu mungkin ya tetap dibatasi ya Pak ya? Iya, tapi itu sekali lagi ya, pembatasan itu jumlah kapasitas, jumlah durasi selalu memperhatikan perkembangan kekinian ya. Hari ini mungkin yang dibatasi adalah 50. Bukan tidak mungkin kalau keadaan membaik, lain kali akan jadi 100. Baik lagi menjadi 200. Jadi perubahan-perubahan ini bukan dinyinyiri perubahan kebijakannya, tapi menyesuaikan terhadap konteks peta pandemi yang ada gitu. Betul sih, karena kemarin sempat tadi yang protes kayak, loh itu kok katanya kemarin bisa 200, kok kemarin bisa segini, pas kemarin bisa segini. Kalau pas 200 pas kondisinya bagus. Betul. Yang waktu pandemi di awal-awal 2020 ya. Tapi begitu semakin memburuk, orang semakin tidak taat, orang mobilitasnya semakin kayak gitu, terus kemudian banyak yang terjangkit, dan bahkan beberapa sahabat, guru, kemudian para alim ulama, kemudian banyak tokoh-tokoh yang harus berpulang karena terjangkit itu. Apakah ini mau diterusin? Enggak, jangan seperti itu. Jadi yuk sudah cukup, kita tahan diri dulu, kita batasi dulu, semuanya harus ngerem dulu. Begitu ada vaksinasi, kepatuhan. Kemarin Jawa Tengah istirahat 2 hari ya, lockdown 2 hari betul, yang kita di rumah aja gitu, Jateng di rumah aja, signifikan banget loh. Banyak orang nyinyir, wah kalau gitu 2 bulan apa ada pengaruh? Nyatanya begitu 2 hari dihimbau sama Pak Ganjar, terus hari ke-3, ke-4 kan efeknya seminggu itu, setelah penutupan itu, wah langsung terjun bebas tuh. Nah kalau itu kemudian kita jadikan perilaku, tahan diri deh, tahan diri. Semuanya demi kita semua. Apa yang bisa kita berikan hanya dengan cara seperti itu. Kadang-kadang kamu nyinyir, kamu nggak tahu apa yang diperjuangin sekarang kan. Kita sama-sama berjuang biar turun terus ya grafiknya ya Insya Pak. Allah. Nah, hari ini juga suasananya kan juga lagi Lebaran gitu ya. Orang tentu akan rindu, tahun kemarin saya nggak pulang, nggak apa-apa. Memang harus begitu kan, kita juga nggak sendirian gitu. Tapi untuk apa kalau kemudian kita pulang, tapi kita malah jadi carrier tuh. Tahu nggak carrier? Kita menjadi pembawa. Orang yang ada di rumah, entah sanak, saudara, ibu, kakek, nenek, malah justru yang rentan terhadap apa yang kita bawa dalam tanda kutip sebagai pembawa virus. Lalu setelah semuanya selesai, justru menjadi duka. Enggak, bukan itu cara kita memperlakukan dan menyayangi orang-orang tercinta. Artinya semua orang ngerti kok, kondisi-kondisi yang semestinya, kondisi-kondisi ini dan semestinya yang harus kita lakukan. Gitu aja. Betul. Jangan dulu kemana-mana lah Tribuners lah. Yeah. Kalian di sini aja. Aku juga nggak kemana-mana, cuma di hati kamu. Asik. Tapi saya usul ya, kalau beberapa event lebih recommended, lebih banyak disetujui kalau di open space. Oh betul. Iya, di open karena space. Kan udah sirkulasi persis ya. Hari ini kita Sirkulasi. terpaksa di ruangan sih, tapi suatu saat nanti di lain event, lain topik kita bisa di open space. Tribuners mau ikut nggak event-event yang tadi disebutin yang lebih sama asik, yang lebih seru-seru gitu. Ya ampun. Pokoknya tungguin ya, aku nanti mau jalan. Aku ngintil nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Aku biasa diikutin kok. Dan aku, tahu nggak kenapa papan catur hanya ada buah caturnya itu raja sama perdana menteri? Kenapa? Kok ratu nggak ada? Kenapa? Itu tanda bahwa perempuan nggak boleh dipermainkan. That's the point. Bener nggak sih? Oke, Iya. boleh. Ini buat
kalian yang di luar sana yang nyakitin aku, dengerin ini. Aku bukan mainan. Kalau mainan catur aja, Iya. atau ada PUBG, ada banyak hal yang bisa dimainkan. Kamu harusnya bilang gini, men, ini hati bukan keset yang tetap welcome meskipun diinjak-injak. Langsung cut aja sekarang, aku marah gimana? Langsung aku telepon orangnya. Tapi jangan lah, kita aku minta Bapak ngasih pesan-pesan dulu nih untuk teman-teman aku yang mungkin lagi kangen event mungkin, atau teman-teman WO dan semua hal yang lagi terbatas karena pandemi. Oke. Kondisi memang sedang tidak mengenakan semua pihak, tapi kita mesti harus tetap bertahan, dan cara bertahan kita bukan hanya berdiam, tapi berkolaborasi. Kolaborasi bagaimana? Kita ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan kita dorongan untuk bersinergi. Yang kedua, jangan menyerah. Saya ingin menutup ini menjadi sebuah puisi. Ketika mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Jika angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Jika senyummu selalu merekah dalam hatiku, jangan larang aku selalu rindu padamu. Itu. Boleh nanti dicatetin ya. Yang di belakang kamera mengangguk-angguk ya, boleh nanti kita bikin puisi, nanti taruh di atas meja saya gitu, quotes gitu, puisi hari ini gitu. Ada yang jatuh loh, Mbak. Ada yang jatuh apa tuh? Iya. Boleh ketawa aja di belakang kamera, nggak apa-apa. Saya juga pengen gubrak sebenarnya. Aduh, Bapak. Iya. Pak, Heeh. saya mau ngasih pantun lagi. Apa boleh? Nggak jadi deh, Pak. Yang Jadi jadi grogi. kisah cintanya aja. Asik. Oke. Seru ya. Ketemu sama Amel seru ya. Emang seru Saya kok. pengen ketemu lagi loh. Nanti kan episode berikutnya, Pak, Oke. kita ngobrol lagi. Tolong dong rambutnya disipak. Kenapa, Pak? Bener kan? Bidadari tak bersayap itu ada. Ini di belakang. Tribunas. Wow. Bener kan? Bener, Pak. Aku tuh banyak gombal, banyak pantun, cuma hilang semua gara-gara tiba-tiba. Nggak, Pak. Saya lawan di episode berikutnya. Iya. Boleh. Pokoknya Tribuners tungguin aja. Abis ini aku bakal ngobrol lebih banyak lagi juga. Tapi yang pastinya harus tetap jaga kesehatan dulu. Tribuners di pasti. rumah, Iya. jaga protokol juga. Tentu. Aku juga mau supaya kita semua sabar dan tetap ngikutin Oke. regulasi dan protokol untuk khususnya untuk event-event ya di Jawa Tengah. Tungguin aja. Sudah direncanakan, sudah diatur. Kita semua tinggal menjaga diri sendiri. Persis. Betul ya, Pak? Oke. Oke, Pak, semoga sehat selalu. Amin. Kamu Kita- juga sehat-sehat ya. Iya. Jadi intinya jangan pernah mengabaikan teman, dan kita harus saling bantu karena kita nggak ngerti kebaikan mana yang membawa kita ke surga. Tapi jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama karena kita nggak ngerti kesalahan yang mana yang membawa kita ke neraka. Jadi Iya. pilihlah menyebarkan kebaikan. Asik. Karena hal yang tidak baik itu nggak challenging, saya lebih pilih hal baik, karena hal baik itu jauh lebih challenging. Asik. Pak, jangan sakit ya. Kalau Bapak sakit, yang nyakitin aku siapa? bisa Lumayan ya, aja. damage-nya dapat ya. Bisa Damage-nya aja. ada ya. Oke, Bapak terima Terima kasih. kasih banyak. Tribuners, thank you Oke. so much. Kita bakal ketemu di episode berikutnya. Jackpot berikutnya Carmelita bakal ngobrol sama siapa? Komen di bawah ya. Oke. See you on the next episode. Bye. Bye.